Saya Sufiani Nur dari kelompok 3. Di sini saya berada di lokasi gawe rukun atau bank sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Darmasyawan. Saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk mewawancarai tentang bank sampah ini, Pak ya. Siap. Ya. Dari Bapak, perkenalkan nama Bapak siapa? Saya Tukidi. Bapak Tukidi. Iya. Oke, mari kita mulai, Pak ya. Wawancara pertama. Menurut Bapak sendiri, dari bank sampah ini apa ya, Pak? Maksud dari bank sampah ini yang Bapak buat? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat, teman-teman Universitas Pamulang. Terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan di bank sampah kami, namanya Bank Sampah Gawe Rukun. Ya. Bank Sampah Gawe Rukun ini beralamatkan di RT 01 RW 01 Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Nah, Bank Sampah Gawe Rukun ini bank sampah pertama kali di Kota Tangerang. Ya, jadi pertama kali di Kota Tangerang, sebelum ada bank sampah yang lain kita lebih dulu. Nah, karena masyarakat kami atau kami dulu punya pemikiran, tujuannya hanya ingin lingkungan kami ini lingkungan yang bersih. Karena pada saat itu tahun 2010 kami berdiri bank sampah ini di atas pribadi, tanah pribadi, bukan tanah fasos fasum ya, ini tanah pribadi. Tujuan kami adalah ingin lingkungan kami lingkungan yang bersih gitu. Nah, kemudian sejak tahun 2010 itu kita berikan penyuluhan kepada masyarakat. Sampai 8 bulan kami mengadakan penyuluhan baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun karang tarunanya. Itu saja sih. Nah, dari pernyataan Bapak ini yang mendorong untuk membangun bank sampah ini apa, Pak? Ya, yang mendorong saya ya tadinya itu keprihatinan bagi kita ini gersang, kumuh di lingkungan saya ini dulu belum di paving block ya, gelap gitu. Dan ya istilahnya ini kan gang buntu Mas ya. Gang ini udah rawa, belakang kita ini udah rawa. Ya. Saja yang mendorong kami supaya lingkungan kita itu layak dikunjungi masyarakat lain gitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan di wilayah RT 1 ini. Nah, dari pernyataan juga Bapak membangun bank sampah ini karena untuk membangun kesejahteraan juga ya, Pak ya, di lingkungan ini. Betul. Nah, itu di samping kita lingkungan bersih, hijau, indah ya, nyaman dihuni oleh penghuninya, tentunya ada dampaknya yaitu masalah ekonomi, dampaknya tentang kesejahteraan masyarakat. Bukan berarti dengan sampah ini orang tidak sejahtera menjadi sejahtera, bukan, tapi ada nilai tambah ekonomi kalau kita kelola dengan serius ya. Karena memang ada bank sampah yang sekedar ngumpulin sampah sudah begitu. Nah, kalau kita integritas Mas, jadi integrasi maksud saya, mulai dari ibu-ibu nyapu dari jalan, kemudian kita sampahnya kita ambil, ini yang ada tong ini ya, tong-tong ini itu isinya sampah, kemudian setelah itu kita proses menjadi kompos. Belakang ini ada mesin tadi sudah lihat, ada mesin ayak, mesin bercacah gitu. Nah, itu nanti hasilnya kita jual ke pengepul ya, atau kita jual ke ini, sebagian besar sudah dititipkan di tempat-tempat tukang tanam ya gitu. Itu yang organik. Yang anorganik itu teman-teman sudah lihat ini, tadi juga ada yang ini dari SMA Tarakanita nih barusan, cuma belum saya catat gitu. Iya. Ya, itu masih banyak di gudang, juga banyak di depan tadi kalau mau teman lihat juga ada anorganiknya. Karena ini masih musim pandemi ya agak menurun menurun orang beraktivitas itu ya. Betul. Bapak pertama kali mempelajari hal seperti ini tuh dari kapan, Pak?
tahun 2010 saya mulai, sebenarnya tidak belajar ya, kita cuma lingkungan kotor, ayo kita makanya istilah saya bukan bank sampah, tapi tabungan sampah, ya kan di depan itu ada tabungan sampah itu. Jadi inisiatif ya Pak ya? Inisiatif, otodidak, ya, tidak belajar waktu itu, ya kita nggak belajar bank sampah itu bagaimana, nggak ngerti. Iya. Nah, untuk yang pengelola siapa aja Pak yang di sini? Nah, Bank kebetulan sampah. pengelola ada Ibu Supatmi sebagai pelaksana harian, kebanyakan ibu-ibu. Saya sebagai ketua umum. Terus ada Ibu Mini sekarang sedang sakit, ya kena COVID di rumah sakit. Nah, terus ada bagian-bagian yang pemasarannya, ya, ada bagian-bagian yang tempat gudang Pak Ngadio, ya, ada Pak Sangkono, ada Bu Warsih, jadi banyak sekali sebenarnya. Ini ada 19 pengurus di bank sampah ini. Lumayan banyak itu Pak. Ya, karena bukan hanya ngurus sampah saja, tapi turunan usahanya, misalnya UKM, kemudian ini kan di lockdown nih, tutup ya, sementara sebenarnya kita banyak UKM. UKM itu dari mana? Usaha dari sampah yang kita jual tadi, bukan langsung ke nasabah atau anggota, ya, tapi kita pinjamkan dulu kepada para anggota yang nabung. Kita didik tuh masyarakat supaya menjadi wirausaha pemula. Jadi kita didik, kita bina, kita kasih pinjaman uang 500 sampai 1 juta sekarang ini. 100 ribu, 100 ribu, 1 sampai 1 juta. Nah, kita ajarkan tuh kewirausahaan, ya, akhirnya bisa jualan kue, bisa jualan sayur mateng, bisa jualan nasi uduk. Artinya di bank sampah ini juga mendidik masyarakat untuk berwirausaha, ya, itu yang paling penting menurut saya sih. Dijadikan apa sih Pak sampah ini setelah diolah? Kalau yang organik, yang sampah basah nih ya, yang daun-daun, ibu-ibu nyapu itu menjadi kompos, ya, menjadi lindi itu pupuk cair, yang cairan dari kompos itu, ya. Nah, untuk peralatannya apa saja Pak yang digunakan? Peralatannya kalau untuk pencacah namanya mesin pencacah, ada. Kemudian ada mesin komposter. Ya. Tabung komposter, karena tabung komposter ini karena di komplek kita ini kita menggunakan komposter. Ya, tapi kalau misalkan tanahnya luas bisa pakai landfill namanya. Ya, landfill itu prosesnya ada di tanah. Proses pengkomposan. Kemudian sudah ada mesin pengayakan. Pengayakan juga ada Pak? Ya, ada. Nah, dari pandemi ini sudah beranjak ke pandemi ya Pak ya? Sudah meningkat. Untuk pendapatan dalam sehari atau sebulan bisa meraih keuntungan berapa ribu Pak? Kalau sebelum apa ya, untungnya nggak besar sih Mas. Sebelum pandemi itu kecil sekali sebenarnya ya. Kalau ini kan sosial bukan bisnis ya, ini sosial. Itu kalau tanah rata-rata 2 minggu itu 1,7 ton sampah kita ini. 1,7 ton. Artinya apa? Artinya masyarakat itu sampahnya itu dikurangi atau mengurangi sampah dari sumbernya masyarakat, ya. Jangan dibuang ke TPA semua. Kalau dibuang ke TPA semua, nanti TPA itu tempat pemrosesan akhir itu penuh, ya. Benar. Kalau di Kota Tangerang ini di Rawakucing dekat bandara sana, ya, itu satu hari itu bisa 1.700 ton. Nah, masyarakat harus mengurangi hal itu, maka melalui bank sampah ini masyarakat harus mampu dan mau mengelola sampahnya sendiri menjadi sesuatu yang bernilai gitu. Jadi sebagai warga Kota Tangerang wajib ya menjadi anggota bank sampah. Iya. Pak, kalau gitu sudah Pak ya. Terima kasih Pak ya atas wawancaranya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupuk cair, plastiknya ya.
Untuk sabun, kenapa bikin sabun? Karena setiap rumah harus pakai cuci tangan gitu. Nah kita produksi sendiri sabun. Ini udah jadi ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan wawancara kami. Bila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.